Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Durjana dengan NIM G00252005 dari kelompok A7. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk laporan praktikum anatomi di blok 2.3 tentang sistem neuroendokrin dan indera. Kita mulai dari laporan ke-1 dulu. Jadi ini ada soal laporan 1 di mana soalnya itu Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Pertanyaan kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Untuk pertanyaan yang ketiga, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Kita lanjut untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Jelaskan letak anatomi substansia nigra. Jadi di sini untuk letak anatomi substansia nigra itu, di sini kan ada otak sagittal nih, dimana dia itu mesenfalon, yaitu otak tengah. Terus di sini juga ada penampang mesenfalon atau pandangan inferiornya. Nah, di bagian sininya itu dia itu ada bagian dorsal, yaitu tegmentum. Terus yang bagian coklatnya ini dia itu substansia nigra, dan bagian luarnya ini dia itu bagian crus cerebri atau pendiculus cerebri bagian ventralnya. Nah, substansia nigra sendiri ini dia itu terbagi menjadi 2 pars, di mana yang pertama itu dia ada pars compacta. Pars compacta sendiri ini dia itu terletak di bagian dorsal substansia nigranya, dan dia itu mengandung banyak neuron dopaminergik. Terus dia itu berpigmen gelap, mengandung neuromelanin. Terus dia itu berperan penting dalam kontrol gerakan dan degenerasi pada bagian ini, menyebabkan penyakit Parkinson. Kalau untuk pars retikular atau pars reticulata, dia itu terletak di bagian ventralnya substansia nigra, dan dia tuh neuronnya tuh lebih jarang dan kurang berpigmen. Fungsinya itu dia sebagai jalur keluaran atau output dari ganglia basalis. Nah, untuk keterkaitan dengan penyakit Parkinsonnya itu, jadi pada penyakit Parkinson ini dia itu terjadi karena degenerasi neuron dopaminergik di pars compacta substansia nigra ini. Dia itu nanti memproduksi dopamin sehingga dia itu menurun. Terus gangguan kontrol gerakan atau tremor saat istirahat, rigiditas, dan bradykinesia. Ini untuk gambarnya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri itu, substansia nigra itu dia itu terletak di mesenfalon bagian otak tengah, bagian dari batang otaknya. Terus letaknya itu dia ada di antara tegmentum dorsal dan crus cerebri bagian ventral. Di bagian sini, bagian dorsal sama bagian ventralnya. Baik, kita lanjut untuk jawaban pertanyaan kedua, di mana jelaskan struktur anatomi ganglia basalis. Jadi untuk ganglia basalis sendiri ini dia itu adalah kumpulan inti atau nukleus di dalam otak besar atau telencephalon yang berperan penting dalam mengatur gerakan, tonus otot, dan koordinasi gerakan. Ini tampak potongan koronal otak atau setinggi talamus. Nih, di bagian sini, bagian ungu sebelah kiri itu dia nukleus caudatus, bagian kepalanya. Terus yang birunya di bawah nukleus caudatus itu dia ada putamen, di bawah putamen itu dia ada globus pallidus externus, bawahnya lagi dia ada globus pallidus internus. Ini yang di sisi kanan otak. Sedangkan kalau di sisi kiri otak, dia juga ada nukleus caudatus bagian badannya, terus ada bagian talamus, sama ada bagian nukleus subthalamikus, itu bagian sisi kiri otak. Nah, untuk komponen penyusun ganglia basalis sendiri itu, yang pertama itu dia ada corpus striatum, di mana dia itu bagian utama penerima input dari korteks. Dia itu terdiri atas
nucleus caudatus dan putamen. Dimana kalau nucleus caudatus sendiri ini dia itu berbentuk seperti huruf C, terdiri atas kepala atau caput dan badan dan ekor. Sedangkan kalau yang putamen dia itu terletak di bagian lateral terhadap globus pallidus yang berperan menerima informasi dari korteks cerebri. Yang kedua itu ada globus pallidus atau dia itu jalur keluaran utama dari ganglia basalis, di mana globus pallidus externus ini dia itu bagian luar yang berperan dalam modulasi sinyal. Dan kalau globus pallidus bagian internus dia itu bagian dalam yang merupakan jalur utama output ganglia basalis ke talamus dan batang otak. Yang ketiga itu ada substansia nigra, di mana dia itu terletak di mesencephalon atau otak tengah. Seperti di soal sebelumnya, dia itu terbagi menjadi dua pars, yaitu ada pars compacta sama pars reticulata. Di mana kalau pars compacta sendiri ini dia itu mengandung neuron dopaminergik atau penghasil dopamin yang memodulasi aktivitas ganglia basalis. Sedangkan kalau pars reticulata dia itu berfungsi sebagai jalur output yang mirip dengan GPI. Yang keempat, dia itu ada nukleus subthalamicus yang dimana dia itu terletaknya di bawah talamus. Nah, nukleus subthalamicus sendiri ini dia itu berperan penting dalam mengontrol aktivitas motorik, di mana dia itu mengirim eksitasi ke globus pallidus internal atau internus dan substansia nigra di bagian pars reticulata. Nah, untuk fungsi utama dari ganglia basalis sendiri ini dia itu mengatur inisiasi dan kelancaran gerakan, terus dia itu mengontrol tonus otot dan postur, menekan gerakan yang tidak diinginkan, sama berperan dalam pembelajaran prosedural dan kebiasaan motorik. Kita lanjut untuk jawaban yang nomor 3, di mana dia itu jelaskan secara berurutan penyusun anatomi trunkus encephalikus. Ini anatomi penyusun batang otak atau trunkus encephalikus, di mana batang otak atau trunkus encephalikus ini dia itu bagian dari sistem saraf pusat yang menghubungi otak besar dengan medula spinalis. Terus batang otak tersebut dia itu tersusun atas 3 bagian utama, di mana kalau dari atas ke bawah itu mesencephalon, pons, sama medula oblongata, maupun kebalikannya kalau dari bawah ke atas. Nih, untuk yang pertama tadi bagiannya kan dia kan ada 3 bagian. Yang di atas itu dia ada mesencephalon, yaitu ada otak tengah. Terus yang kedua itu ada pons, yang ketiga itu ada medula oblongata. Terus yang terakhir itu dia ada medula spinalis. Ini untuk urutannya tuh seperti ini, jadi sama aja dari atas ke bawah. Nah, untuk urutan batang otak, dia itu kan dari atas ke bawah. Berarti yang dari atas itu kan mesencephalon atau otak tengah, di mana dia itu bagian paling atas batang otak yang menghubungkan pons dengan diencephalon. Terus dia itu mengandung substansia nigra, nukleus, nervus 3 dan nervus 4. Terus pusat refleks visual dan auditorik dan berperan dalam kontrol gerakan mata dan koordinasi gerakan. Sedangkan kalau yang pons dia itu terletak di bawah mesencephalon. Bagian tengahnya dia itu menghubungkan cerebellum, cerebellum dan medula oblongata. Terus dia itu mengandung nukleus 5, 6, 7 sama 8. Terus dia itu berperan dalam pengaturan pernapasan, keseimbangan dan gerakan wajah. Sedangkan kalau medula oblongata dia itu bagian terbawah dari batang otak. Nanti dia itu berlanjut menjadi medula spinalis, mengandung nukleus dari nervus. Dia itu dari nervus 4, terus nervus 5. Salah, mohon maaf. Dia itu nervus. Itu ada nervus 4, terus ada nervus 10, nervus 9, 10, 11 sama 12. Terus untuk pusat vital tubuhnya dia tuh pernafasan denyut, terus pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, menelan, batuk maupun bersin dan muntah. Nih, ini gambar dari dorsal batang otaknya, dia pandangan dari belakangnya. Mesencephalon otak tengah, dia itu terlihat colliculus superior dan inferior. Kalau pons dia terlihat pendiculus seperti cerebellum medius penghubung ke cerebellum. Dan kalau
medula oblongata, dia itu terlihat funiculus, dan nukleus saraf cranialis bagian bawah berlanjut menjadi medula spinalis. Baik, udah untuk laporan yang pertama. Kita lanjut untuk ke laporan yang kedua. Saya akan bacakan untuk soal laporan kedua terlebih dahulu. Jadi untuk laporan kedua, Pak Joko seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat. Terus penglihatan ganda atau diplopia dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya itu mendadak lemas. Terus keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus Willis. Yang pertanyaan kedua, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Yang ketiga, gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi. Yang nukleusnya tempat keluarnya terletak di bagian pons. Langsung kita jawab untuk di nomor pertanyaan yang nomor pertama. Jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus Willis. Jadi circulus Willis itu dia dibentuk oleh beberapa arteri. Ini untuk gambarnya terlebih dahulu. Jadi di sini skema circulus Willis itu yang dari atas dia terdiri dari arteri cerebri anterior kanan, arteri cerebri anterior kiri, ada arteri communicans anterior, arteri carotis interna, terus ada yang arteri carotis interna yang kiri juga, ada arteri cerebri media kanan, arteri cerebri media kiri, arteri communicans posterior kanan, arteri communicans posterior kiri, arteri cerebri posterior kanan, arteri cerebri posterior kiri, terus ada juga arteri basilaris, ada arteri vertebralis kanan maupun arteri vertebralis kiri. Nah, jadi untuk arteria carotis interna kanan dan kiri, dia itu menyuplai sebagian besar otak bagian anterior yang memberikan cabang berupa arteria cerebri anterior atau ACA dan arteri cerebri media atau MCA. Terus arteri cerebri anterior kanan dan kiri ini dia itu dihubungkan oleh arteri communicans anterior, dan arteri communicans posterior kanan dan kiri dia itu menghubungkan sistem carotis interna dengan sistem vertebro basilaris. Terus untuk arteri cerebri posterior kanan dan kiri dia itu merupakan cabang terminal dari arteri basilaris, dan arteri vertebralis kanan maupun kiri juga dia itu bergabung membentuk arteria basilaris untuk menyuplai batang otak, cerebellum, dan bagian posterior otak. Ini untuk kita lanjut di jawaban nomor kedua, di mana dia itu jelaskan 3 anatomi penyusun struktur anatomi batang otak, mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Ini yang untuk mesencephalon. Ini untuk gambarnya. Berarti dia itu sama aja kayak substansia nigra. Ini ada yang di bagian anterior sama posterior. Di bagian anterior itu dia ada nervus oculomotor atau nervus 3, terus ada cerebra pendiculus. Terus kalau bagian posterior itu dia ada tectum, reticular formation, tegmentum, substantia nigra, cerebral crus, terus ada superior colliculus, cerebral aqueduct, terus central gray matter, medial lemnicus, sama red nucleus. Jadi, mesencephalon sendiri dia itu merupakan bagian paling superior dari batang otak yang terletak di antara diencephalon dan pons. Terus struktur pentingnya dia itu ada tectum mesencephali, di mana dia itu terdiri dari colliculus superior dan colliculus inferior. Colliculus superior berperan dalam refleks penglihatan, sedangkan kalau colliculus inferior dia itu berperan dalam refleks pendengaran. Sedangkan kalau tegmentum mesencephali dia itu mengandung nukleus ruber, formasi reticularis, dan berbagai traktus saraf. Kalau pendiculus cerebri crus cerebri dia itu berisi serabut motorik yang menghubungkan korteks cerebri dengan batang otak dan medula spinalis.
Dengan kalau substansi yang digerak dia tuh berperan dalam kontrol gerakan dan menghasilkan dopamin yang fungsinya itu dia tuh refleks visual dan auditori, pengaturan gerakan tubuh maupun jalur penghantar impuls motorik dan sensorik. Ini kan bagian mesencephalon. Kita lanjut di bagian pons, dimana kalau yang di bagian pons itu ini untuk gambarnya terlebih dahulu. Ini ada yang bagian anterior sama posterior. Kalau di bagian anterior dia itu ada bagian basilar, ada bagian sulcus basilarisnya, ada middle cerebellar pendicule sama bulbo ponti sulcus bulbi pontinus. Kalau bagian posterior dia itu ada median sulcus, supra fovea media eminence, terus ada sulcus limitan, vestibular area, fascia colliculus sama striae medullaris. Nih, di pons sendiri ini dia tuh terletak di antara mesencephalon dan medula oblongata. Pada permukaan anterior dia tuh terdapat tonjolan yang berbentuk oleh serabut saraf transversal. Struktur pentingnya itu dia tuh ada basis pontis, di mana dia tuh mengandung serabut kortikospinal dan nukleus pontin atau pontis. Terus tegmentum pontis sendiri dia tuh mengandung berbagai nukleus saraf kranial dan formasi retikularis. Untuk nervus kranial yang menghubungkan dengan pons itu dia tuh ada nervus 5, 6, 7 sama 8. Dia dan terus dia tuh fungsinya itu penghubung antara cerebrum dan cerebellum, mengatur pernapasan, mengontrol gerakan wajah maupun berperan dalam pendengaran dan keseimbangan. Kita lanjut di bagian medula oblongata, di mana medula oblongata sendiri ini dia tuh merupakan bagian paling inferior batang otak yang berlanjut menjadi medula spinalis. Struktur pentingnya itu dia tuh ada piramidis, di mana dia itu berisi tractus corticospinalis, terjadi penyilangan serabut motorik atau dikusatio piramidium. Terus ada juga oliva, di mana dia itu berisi nukleus olivaris inferior yang berhubungan dengan koordinasi gerakan. Terus ada juga formasi retikularis yang mengatur kesadaran dan fungsi otonom. Nervus kranial yang berhubungan itu dia itu ada nervus 9, nervus 10, 11 maupun 12. Nah, fungsinya untuk di medula oblongata sendiri ini dia itu yang mengatur denyut jantung, mengatur tekanan darah, mengontrol pernapasan maupun mengatur refleks menelan, batuk, bersin, dan muntah. Kita lanjut untuk jawaban yang nomor 3, di mana dia ini jelaskan nervus kranial yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Disuruh sebutin nomor, nama, dan fungsi. Untuk nervus kranialnya ada nervus 7, nervus 8, 6, 5, ada sulcus basilaris yang bagian tengah, terus ada bagian angulus pontocerebellaris, sama ada sulcus bulbopontinus. Nah, jadi kita mulai dari sini nih. Jadi pons itu dia itu merupakan tempat keluarnya beberapa saraf kranialis penting, yaitu ada nervus kranialis, nervus 5, 6, 7 maupun 8. Untuk nervus kranialis 5 atau nervus trigeminus, dia itu tempat keluarnya permukaan lateral pons. Nah, fungsinya sendiri ini dia itu sensorik wajah, sensorik kornea, rongga hidung, dan rongga mulut. Terus motorik otot pengunyahan atau mastikasi. Sedangkan kalau di nervus kranialis 6 atau nervus abducens, dia itu tempat keluarnya sulcus pontomedullaris. Fungsinya itu menginervasi otot rectus lateralis, terus menggerakkan bola mata ke arah lateral atau abduksi. Terus kalau untuk nervus kranial 7 atau nervus facialis, dia itu tempat keluarnya sudut cerebellopontine angle, di mana dia tuh fungsinya itu mengontrol otot, ekspresi wajah, membantu sekresi air mata dan saliva, terus menghantarkan sensasi rasa pada 2/3 anterior lidah. Sedangkan kalau nervus kranialis 8 atau nervus vestibulocochlearis, dia itu tempat keluar cerebellopontine angle, dan fungsinya itu bagian koklearnya itu untuk pendengaran, sedangkan kalau bagian vestibularnya itu dia itu untuk keseimbangan dan orientasi tubuh. Sudah selesai, terima kasih. Sekian penjelasan dari laporan 2.3. Saya Nabila Nurjana. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.